Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku di channel Erna Angel. Kali ini temenin aku yuk, aku mau buat laksan. Nah, makanan ini berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya kota Palembang ya. Biasanya makanan ini bisa dijadikan cemilan, juga bisa dijadikan untuk lauk, makan nasi juga ya. Oke, sekarang ini aku ada ikan giling tenggiri 1 kilo. Kemarin itu aku sempat beli 3 kilo ya, daging giling ikan tenggiri. Jadi 2 kilonya itu aku udah bikin pempek. Nah, ini sisa untuk 1 kilonya lagi. Aku itu bingung ya mau dibuatin apa gitu ya. Karena yang 2 kilonya itu udah dibuatin pempek. Jadi kalau mau buat pempek lagi itu rasanya kok pempek terus gitu ya. Tapi sebenarnya laksan ini mirip-mirip pempek sih ya, direbus juga. Dan adonannya pun hampir mirip-mirip dengan adonan pempek. Oke, langsung aja ini ya, aku kasih tahu gimana cara buat laksan. Nah, untuk daging ikan gilingnya ini aku kasih air dulu sampai dia tercampur rata. Ini tadi aku ceritanya mau pakai tangan ya uleninya, tapi karena ikannya itu masih dingin karena dari freezer gitu ya. Jadi aku pakai centong aja deh, karena nggak kuat ya, masih dingin banget kayak beku gitu. Tapi ikannya nggak beku lagi sih. Nah, habis itu tadi aku sudah kasih garam penyedap ya. Setelah dikasih garam dan penyedap itu nanti adonan ikannya itu menjadi kental ya. Setelah kental itu aku masukin minyak sayur sebanyak 100 ml ya. Dicampur lagi hingga rata. Lalu baru bisa ditambahkan dengan tepung sagu. Untuk bahan-bahan membuat laksan ini sangatlah mudah dan simple banget. Hanya terdiri dari beberapa bahan saja sudah bisa membuat laksan ya. Hampir mirip lah sama bahan-bahan untuk membuat pempek pada umumnya ya. Untuk makanan khas kota Palembang itu ada berbagai macam ya. Dimulai dari pempek juga ada macam-macam ya, ada pempek telur, pempek kapal selam, pempek lenjer kecil, terus pempek bulat gitu ya, pempek tahu juga ada, pempek keriting, dan pempek kulit ada juga ya. Nah, selain pempek juga ada tekwan namanya, sama ada model juga. Terus juga ada laksan yang kayak aku buat ini, sama ada celimpungan juga. Terus apalagi ya, masih banyak deh yang lainnya ya. Dan semuanya itu enak-enak semua ya. Nah, kalau kalian mau puas makannya itu lebih baik kalian bikin sendiri kayak aku ini, karena makannya lebih puas dan hasilnya juga lebih banyak ya. Bisa dimakan untuk keluarga. Oke, ini untuk adonan laksannya udah rata semua. Dan ini aku mau siapkan tepung sagunya untuk bahan balurannya ya, untuk melonjongkan bentuk laksannya nanti. Nah, di sini aku udah panasin air untuk merebus laksannya, dan juga seperti ini ya bentuk laksan ya. Dia itu seperti pempek lenjer yang besar tapi agak digepengkan bentuknya seperti ini. Setelah airnya mendidih, bisa kita cemplungkan laksannya ke dalamnya. Dan ini kita rebus hingga laksannya itu mengapung, dan itu artinya udah mateng ya dan bisa diangkat. Untuk 1 kilo adonan laksan ini jadinya cukup banyak. Dan seperti ini ya, aku mau kasih lihat
gimana cara aku membentuk laksan. Jadi tangan kita itu harus dilumuri dengan tepung sagu, begitu juga dengan talenannya ya, karena harus pakai talenan seperti ini untuk membentuknya. Sama juga halnya kalau kita membentuk pempek lenjer besar, itu aku biasanya pakai talenan juga seperti ini. Talenannya itu aku lumuri dengan tepung sagu juga, baru aku bentuk seperti bentuk panjang-panjang gini. Nah, kalau untuk bentuk pempek lenjer itu cukup dibentuk panjang-panjang. Kalau untuk laksan seperti tadi ya, setelah dibentuk panjang-panjang lalu digepengkan dan bisa langsung direbus. Nah, ini dia untuk hasil 1 kilo ikannya, jadinya lumayan banyak ya, 1 kuali, dan ini bisa dimakan untuk 1 keluarga penuh, bahkan bisa untuk stok di frozen food juga. Kapan sewaktu-waktu kita mau makan gitu, kita bisa keluarin dari frozen, tunggu dia lembut laksannya, baru kita bisa potong-potong dan kita masak dengan kuah laksannya dan bisa dimakan. Gimana, cukup praktis kan, dan mudah banget cara buatnya ya. Ini juga bisa dijadikan ide untuk menu frozen food, untuk bekal anak-anak sekolah juga bisa, ataupun untuk cemilan di rumah. Bahkan untuk lauk makan nasi juga bisa banget ini ya. Oke, setelah laksannya mateng, ini aku mau lanjut mau buat untuk kuah laksannya. Di sini aku tumis dulu untuk bumbu halusnya dan ditambahkan dengan cabai yang udah di blender. Lalu aku tambahkan juga untuk penyedap rasa. Untuk bumbu-bumbunya ini sangat simpel juga ya. Bumbu halusnya itu bawang merah dan bawang putih dihaluskan. Lalu aku pakai cabai merah keriting. Kalau kalian suka pedas, bisa ditambahkan dengan cabai rawit yang gendut-gendut itu ya, cabai rawit setan ya namanya ya. Tapi di sini karena untuk anak kecilku juga mau makan, jadi aku cuma pakai cabai merah keriting aja. Nah, bumbunya ini harus kita tumis ya sampai dia mateng, sampai dia itu harum, supaya nanti dimakan kuahnya itu enggak bau cabai yang belum mateng gitu ya. Selain penyedap tadi, aku juga tambahkan dengan garam dan lada bubuk ya. Nah, setelah tumisan bumbu halusnya itu mateng gitu ya, baru ditambahkan dengan air ya, air putih biasa. Nah, untuk banyaknya air ini kalau aku kira-kira aja ya, seberapa banyak maunya aku. Nanti untuk rasanya bisa disesuaikan lagi. Bahan lainnya juga aku pakai santan ya. Di sini aku pakai santan yang instan aja. Untuk ukurannya 200 ml, yang 1 kotak itu aku pakai 1. Nah, itu dimasak kembali hingga dia mendidih dan matang semuanya lah pokoknya ya. Setelah dirasa cukup matang kuah laksannya, dan dicicip juga rasanya apakah sudah pas atau belum. Kalau udah pas berarti kita udah selesai untuk masak kuah laksannya. Nah, di sini karena aku tuh kepengen banget langsung makan gitu ya, jadi aku potong-potong dulu untuk pempek laksannya. Aku iris-iris kayak seperti biasa, kayak pempek juga irisnya. Nah, setelah diiris nanti tinggal dicampur ke dalam mangkok dan kita siram dengan kuah laksannya. Wow, enak banget ya.
Oke teman-teman semua, seperti ini ya cara aku menyajikan laksannya. Tinggal dipotong-potong laksannya dan disiram kuah laksannya. Udah jadi, bisa ditambahin dengan pelengkap bawang goreng biasanya. Di sini aku bawang gorengnya nggak ada, lagi kosong, jadi aku makan begini aja polosan, udah enak ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung channel aku ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like dan komen kalian dari daerah mana saja yang udah nonton videoku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih banyak. See you next video ya. Thank you.